Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pelajaran ilmu mantek sampai pada bab anwa'ul lafzi, macam-macam lafaz ditinjau dari maknanya. Yang qasimul lafzu bi'tibaril makna al-maudhu' lahu awil musta'mal fih ila mukhtasin wa mushtarakin wa ila mangkulin wa murtajalin wa haqiqatin wa majazin. Lafal ditinjau dari segi makna yang dikandungnya atau makna yang sudah umum digunakan ada 6 macam. 1 lafaz yang mukhtas, 2 lafal mustarok, 3 lafal mangkul, 4 lafal murtajal, 5 lafal haqiqat, yang ke-6 lafaz majaz. Sekarang kita bahas satu persatu. Al-mukhtasu huwa al-lafdu allazi lahu maknan wahidun. Mislu hadidun, hayawanun, syajarun, insanun, jamadun. Lafaz yang mukhtas ialah lafaz yang hanya mempunyai satu makna, seperti kata hadid atau besi, syajarun, insanun, jamadun. Hadidun artinya besi, hayawanun artinya hewan, syajarun pohon, insanun manusia, jamadun artinya benda mati. Meskipun lafaz ini mempunyai satu makna, tapi dalam makna tersebut terkandung banyak individu atau afrod. Dalam istilah ilmu mantek disebut kulli. Inilah yang dinamakan lafaz mukhtas. Saya ulangi lagi, lafaz mukhtas ialah lafaz yang hanya mempunyai satu makna. Seperti kata ikan. Ikan itu maknanya satu, tetapi di dalam kata ikan ini terkandung bermacam-macam ikan. Ada ikan mujair, ada ikan wader, ada ikan lundu, ikan sepat, ikan bandeng, dan lain sebagainya. Jadi mempunyai satu makna, tapi dalam makna tersebut terkandung banyak individu, banyak afrod. Misalnya lagi, hadidun besi. Besi ini macamnya juga banyak. Ada baja, ada emas, ada tembaga, ada perak, semuanya itu bisa dikategorikan sebagai besi. Hayawanun, hayawanun itu artinya hewan. Nah, di dalam hewan ini banyak sekali isinya atau afrodnya. Ada cebong, ada kadal, ada coro, dan lain sebagainya. Syajarun artinya pohon. Ada pohon kelapa, pohon mangga, pohon beringin, dan lain sebagainya. Kata insanun artinya insan satu, tetapi di dalam kata insan ini ada orang yang bernama Muhammad, ada yang bernama Ali, ada yang bernama Fatimah, ada yang bernama Bambang, ada yang bernama Khalil, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Yang kedua, al-mustarok, kalimat mustarok atau lafaz mustarok. Wa huwa al-lafzu allazi lahu iddatu ma'anin. Misal ainun, khalun, jaunun, qur'un. Lafaz mustarok ialah lafaz yang mempunyai beberapa makna. Seperti ainun. Ainun itu bisa mempunyai arti mata, bisa mempunyai arti mata air, bisa berarti huruf ain, bisa berarti keadaan, bisa juga ibu saya yang bernama Ainun. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin seperti ini, kata bisa
bisa ini kan juga bisa diartikan racun, racun berbisa itu. Atau bisa itu diartikan sebagai dapat. Contoh lain tahu itu tulisannya tahu, tapi sering orang baca tahu. Itu artinya mengerti. Tetapi juga tulisan tahu ini bisa diartikan sebagai makanan yang terbuat dari kedelai. Genting ini artinya atap rumah. Tetapi kalau kita kaitkan dengan keadaan genteng, maka artinya menjadi keadaan berbahaya. Kali itu artinya sungai, tapi juga mempunyai arti kelipatan, satu bilangan. Rapat itu artinya ya rapat dalam organisasi itu seperti di sana bermusyawarah, berdiskusi. Tetapi kata rapat ini juga bisa diartikan tidak ada celah. Inilah jenis lafal yang mustarok. Yang ketiga al-mangkul, wa huwa al-lafdhu alladzi wudhi'a li ma'nan tsumma stu'mila fi ma'nan akhar liwujudi munasabatin bainal ma'nayaini wa hajara isti'maluhu fil ma'nal awal alladzi wudhi'a lahu. Lafaz mangkul ialah lafaz yang dibuat untuk makna tertentu. Kemudian lafaz itu digunakan untuk makna lain karena adanya munasabah atau persesuaian atau hubungan antara dua makna tersebut. Contohnya seperti kata sholat. Kata sholat aslinya bermakna doa atau berdoa. Kemudian oleh ilmu fikih, lafaz sholat digunakan untuk arti aqwalun makhsusatun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Jadi kata sholat itu kemudian digunakan menjadi ucapan-ucapan tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai takbiratul ihram dan diakhiri salam. Nah, kata sholat yang diberi makna seperti ini, inilah lafal mangkul menurut istilah fikih. Lafal fi'il asli maknanya pekerjaan. Kemudian digunakan dalam ilmu nahwu. Kata tersebut lalu menjadi bermakna pekerjaan yang disertai keterangan waktu. Nah, inilah lafal mangkul dalam ilmu nahwu. Kata radikal misalnya, dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya secara mendasar atau sampai kepada hal yang prinsip, artinya berpikir secara mendasar. Inilah lafaz di dalam kamus. Kemudian istilah radikal juga dipakai sebagai istilah kimia yang berarti gugus atom yang dapat masuk ke berbagai reaksi sebagai satu satuan yang bereaksi seakan-akan satu unsur saja. Jadi kata radikal itu kemudian berpindah pengertiannya sesuai dengan istilah di dalam ilmu kimia. Ini juga termasuk lafaz yang mangkul. Nah, kembali ke kata radikal. Sebenarnya semenjak dahulu label radikal sengaja disematkan kepada orang-orang tertentu yang menghalangi kepentingan penguasa. Pahlawan kita, Pangeran Diponegoro, diberi gelar radikal oleh Belanda. Sebab beliau dengan tegasnya melawan kebijaksanaan kolonial Belanda, menolak keputusan Belanda yang membangun jalan yang menyigar makam leluhurnya. Para pejuang seperti Cut Nyadin, Tengku Umar, Laksamana Malahayati, Ceditiro, Panglima Polim, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Kiai Abdul Majid, Sunan Cendana, Jenderal Sudirman, semuanya itu oleh penjajah Belanda juga dijuluki sebagai kaum radikal. Kata radikal disematkan kepada mereka sebab mereka tidak mau tunduk kepada penjajah demi mempertahankan martabat dan kemerdekaan negeri ini. Bagi penjajah mereka radikal, bagi rakyat mereka adalah pahlawan. Jadi sebenarnya apa itu radikal?
Secara etimologi, radikal berasal dari kata Latin radik atau radisi yang berarti akar. Dalam politik, istilah radikal mengacu pada individu, gerakan, atau partai yang memperjuangkan perubahan sosial atau sistem politik secara mendasar atau keseluruhan. Jadi kata radikal itu bukanlah sebuah istilah yang negatif, bukan sebuah kata yang bermakna jelek dan hina, sehingga dipakai untuk mengejek, menghina, dan mengata-ngatain orang Islam yang menginginkan keadilan. Sejatinya radikal itu adalah istilah yang umum. Ketika ada keinginan perubahan dari dasar, itulah yang disebut perubahan yang radikal. Jadi seharusnya yang menjadi persoalan adalah ide apa yang menjadi dasar perubahan tersebut. Apakah ide-ide yang kufur, ide-ide yang dolim, atau ide-ide yang islami, atau ide-ide yang adil. Ya, itu masalahnya. Jadi pada zaman Belanda, oleh pemerintahan Belanda, kata radikal digunakan untuk menyebut pejuang-pejuang kemerdekaan yang menuntut kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Tapi sekarang ini tampaknya kata radikal disematkan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada syariat. Siapa yang menyempatkan itu? Kalau dulu itu Belanda, sekarang ini adalah orang-orang yang terjangkiti Islamofobia. Islamofobia itu orang yang ketakutan terhadap Islam. Atau katakanlah orang-orang yang anti-Islam. Itu suka mengatakan orang yang teguh memegang syariat itu disebut sebagai radikal. Apabila kasusnya seorang kelompok dan masyarakat ingin berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh, ingin lebih setia terhadap Islam, justru itu adalah perubahan yang bagus. Tidak perlu kita merasa takut, terus kemudian merasa was-was dan sebagainya. Kalau kata radikal itu disematkan kepada kelompok masyarakat yang ingin hijrah atau ingin berubah menjadi lebih baik atau lebih soleh, justru itu adalah perihal yang bagus. Tidak perlu kita merasa takut, merasa was-was dan sebagainya. Tapi memang orang-orang yang terjangkiti Islamofobia ini justru melabeli orang yang ingin berubah menjadi lebih Islami dengan label dan cap radikal. Jadi berubah jauh dari pengertian seperti yang tertulis di dalam kamus, kemudian kata radikal yang ada di dalam pemahaman yang terus digelontorkan pada akhir-akhir ini. Mengapa? Karena secara politik orang ini merugikan mereka, yaitu Islamofobia. Karena dalam pikiran orang-orang Islamofobia atau orang yang anti-Islam, orang yang ingin hidup dalam naungan ajaran Islam dipandang sebagai ancaman terhadap dominasi politik dan kekuasaan yang sementara ini mereka nikmati. Mengapa kok sampai sejauh itu? Karena orang yang telah berhijrah biasanya juga hijrah secara politik. Dulu enggak pilih partai Islam, sekarang menjatuhkan pilihannya pada partai Islam. Dulu menyekolahkan anaknya di sekolah umum, sekarang anaknya dimasukkan di sekolah Islam. Itu bagi Islamofobia merugikan itu. Orang-orang yang sudah masuk kategori Islamofobia tidak was-was, malah senang bila banyak orang berubah menjadi sekuler, hedonis, sesat, bahkan komunis dan ateis. Karena secara politik mereka akan memilih partai sekuler dan tentunya memusuhi kelompok Islam. Jangan dikira kesolehan orang itu tidak berdampak politik. Semakin soleh seseorang, dia akan sadar dirinya punya tanggung jawab politik untuk memenangkan Islam. Jadi ojo gumun, tidak usah kaget kalau orang-orang atau organisasi yang akan menyelamatkan Indonesia dengan revolusi akhlak
agar Indonesia lebih islami, lebih makmur sejahtera, senantiasa dituding sebagai orang atau kelompok, sebagai organisasi yang radikal oleh golongan Islamophobia. Sekali lagi, oleh golongan Islamophobia. Islam tegak akan memberikan pondasi bahwa sumber daya alam milik umum, api atau energi, air, hutan dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, bukan dimiliki oleh perseorangan atau korporasi. Ingat, sebesar apapun kekuatan untuk melemahkan kaum muslimin dan menghancurkan Islam, Islam tetap akan tegak ila yaumil qiyamah. Sebab tegaknya Islam adalah janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah. Alhasil, jangan pernah termakan dengan tudingan radikalisme. Sebab bukankah ajaran Islam ini dari Allah dan Rasulnya? Sampai di sini, sampai ketemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.